Nah kemudian apa? Wa ma'na a'udzubillahi at-taji'u ilaihi wa ta'ahsinu bihi mimma akhsya'u. Nah yang dimaksud dengan arti a'udzubillah, a'udzubillah artinya adalah al-taji'u ilaihi, jadi aku mengungsi kepada Allah, aku mengungsi kepada Allah, wa ta'ahsinu bihi, dan aku meminta penjagaan kepada Allah, mimma akhsya'u, dari apa yang aku takutkan. Itu maksudnya a'udzu itu. Mengungsi artinya kita berjalan menuju kepada Allah, ya. Kemudian wa ta'ahsinu, meminta penjagaan kepada Allah, mimma akhsya'u, dari apa yang aku takutkan. Terus setan itu apa? A'udzubillahi minasyaiton. Setan itu apa? Wa syaitanu, adapun setan yaitu asluhu, aslinya setan itu min syatona, dari lafaz syatona. Syatona artinya ai ba'uda 'anir rahmati. Syatona itu artinya tafsirnya ba'uda 'anir rahmat. Jadi yang disebut setan adalah jauh dari rahmatnya Allah. Setan artinya itu jauh dari rahmat Allah. Ini asalnya setan itu, ya ini ada yang mengatakan syatona artinya ba'uda. Ada juga yang mengatakan bukan itu kalimat dasarnya, sehingga nggak ada tasrifnya, nggak ada ukuran kalamnya, wazan mauzunnya nggak ada. Jadi pokoknya setan gitu aja. Gitu. Karena kalau dia ada itu bisa ditasrif. Ya. Nah, yang bisa ditasrif ini yang syatona ini. Jadi disebut setan adalah makhluk yang jauh dari rahmat Allah. Nah waqilah, dan dikatakan min syata bimakna ihtaraqa. Nah, ada pendapat kedua, setan itu lafaz aslinya syata, artinya ihtaraqa. Ihtaraqa artinya terbakar. Jadi kalimat setan itu asal dari lafaz syata, artinya ihtaraqa, artinya terbakar. Wahum ismun likulli atin minal insi wal jinni. Wahum setan adalah kalimat setan adalah ismun likulli atin. Setan adalah nama untuk setiap orang yang sombong. Wahwa ya wahwa ismun likulli atin minal insi wal jinni. Jadi setan adalah nama untuk setiap orang yang sombong dari manusia dan jin. Jadi orang kalau sombong ya disebut setan. Kenapa? Karena setan awalnya begitu, bapaknya dia, nenek moyangnya. Jadi kata Allah, wasjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Itu ya, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka para malaikat sujud, aba wastakbar. Nah setan nggak mau sujud, aba itu nolak, nggak mau sujud, wastakbar, dan dia sombong gitu ya. Itu kelakuannya dia tuh. Jadi dia menyombongkan dirinya. Komen langsung dia, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Enggak mau saya sujud. Ya, itu tuh komentarnya dia itu berani mau nih. Kau ciptakan Adam, dia dari apa? Kau ciptakan aku dari tanah, kau ciptakan dia dari saya dari api. Dia kau ciptakan dari tanah, enggak mungkin ya. Saya lebih baik. Ana khairun minhu. Itu kesombongannya. Saya lebih baik daripada si Adam. Jadi gimana? Enggak mau lah saya sujud sama dia. Ya. Nah dasar kesombongan inilah yang menjadikan dia dikeluarkan dari, divonis sebagai
dilaknat dan juga dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Usaha semenjak dari situ, jadi dilempar dia, dilaknat. Nah, dasarnya kesombongan dia, aba wastakbar. Nah, jadi yang disebut setan adalah setiap orang yang sombong. Setiap orang yang berperilaku sombong, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, maka disebut setan. Karena iblis dulu begitu, gitu. Ya, setan. Ini satu-satunya pertama kali makhluk yang berani sombong di hadapan Allah, ya dia, gitu. Berani. Ya. Nah, itu. Warrajimu fa'ilun bima'na fa'ilin. Lafaz rajim itu fa'ilun, wazannya aslinya fa'ilun tapi artinya fa'ilun. Ay rajimun bil waswasati wasyarri. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maksudnya yang terkutuk itu yang fa'ilun, yang apa? Yang selalu membuat was-was dan selalu berbuat keburukan. Itu maksudnya rajim itu, gitu. Ada pendapat mengatakan wakila bima'na maf'ulin, mengandung arti maf'ul bukan fa'il. Artinya marjumin, ay marjumin bisyahri indastiraqis sam'i au bil azabi au matrud 'anil rahmati wal khairat. Nah, pendapat ini diambil dari isim maf'ul rajim itu, bukan isim fa'il. Artinya yang dirajam. Aku berlindung pada Allah dari setan yang dirajam. Dirajam dengan apa? Yang dilempar bisyahbi, dengan obor. Yang dilempar dengan obor atau api. Indastiraqis sam'i, ketika nguping, mendengarkan. Maksudnya apa? Sepertiga malam itu rahmat Allah diturunin kepada seluruh makhluk di dunia ini. Itu yang ngupingi setan itu. Karena setan sepertiga malam naik ke langit dunia dia. Jadi dengerin bocoran-bocoran itu. Bocoran-bocorannya siapa? Bocoran-bocorannya itu tukang-tukang peramal, tukang-tukang sihir, tukang-tukang. Itu nanti dia yang pada ditugasi sama orang itu pada naik ke sono. Nanti dia yang kasih tahu, dan itu dilempar itu pakai api. Setiap hari itu, setiap malam itu. Itu. Jadi bahasanya gini. Apa itu? Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu. Ya. Itu kan ditantang. Ayatnya ada. Wahai kelompok manusia dan jin. Ya. Ya ma'syarul jinni wal insi, jika kalian mampu, ya. Ini istata'tum an tanfudhu, jika kalian mampu tembus, ya. Min aqtaris samawati, dari apa? Apa itu? Penjajahan langit, ya, dan bumi. Fanfudhu, maka silakan naik tembus ke sana. La tanfuduna illa bisultan. Niscaya kalian tidak akan mampu menembus kecuali dengan sultan. Sultan itu bantuan. Nah, itu ditafsir, itu di setan tuh nguping di langit dunia, mendengar kabar-kabar tentang apa saja, terutama dari dukun-dukun dan peramal-peramal, itu dilempar pakai batu, sama kayak batu meteor, dan itu kena dia kebakar. Ada yang nggak kena, jadi nggak pasti yang didengar tuh samar. Itu nggak tapi jelas. Itu setiap hari itu dia sana. Atau gitu ya. Pokoknya kalau jam 12 dia naik ke atas. Dengar itu. Ini setan-setan yang suka bawa info nih. Jin-jin yang suka bawa info-info, dukun-dukun, peramal-peramal itu. Itu dia, ya. Bil azabi, atau dirajam dengan siksa, au matrudin an rahmat, atau ditolak dari rahmat wal khairat dan kebaikan.
Nah, orang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim mau baca Quran ya. Itu hikmahnya apa? Isti'adzah itu ada hikmahnya. Ya. Wa hikmatul isti'adzati tathhirul qalbi min kulli syai'in yushaghilu 'anillahi ta'ala. Ya. Adapun hikmahnya isti'adzah ya. Hikmahnya a'udzubillah, baca a'udzu atau mohon pertolongan kepada Allah. Setiap kali membaca Quran, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, hikmahnya adalah tathhirul qalbi, mensucikan hati min kulli syai'in ya, mensucikan hati dari segala sesuatu yushaghilu 'anillahi ta'ala, dari segala sesuatu yang menyibukkan hati dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi mensucikan hati dari segala sesuatu yang menyibukkan dari Allah. Hati kita nih ini sering apa? Ngikutin apa? Ngikutin yang lain selain Allah gitu loh. Itu tasghilul qalbi namanya. Hati kita sibuk dengan yang lain, bukan sibuk dengan Allah. Orang baca a'udzu maka hatinya akan suci ya, akan bersih dari kesibukan selain Allah. Jadi dia akan mau kepada Allah hatinya. Itu gitu. Itu hikmahnya gitu baca a'udzu. Kenapa? Karena gini, fa inna fi ta'awwadal 'abdi billahi iqraran bil ajzi wad dha'fi wa i'tirafan bi qudratil bari. Karena sesungguhnya ta'awudnya seorang hamba kepada Allah, memohon perlindungan atau baca a'udzunya seorang hamba kepada Allah, atau memohon perlindungannya seorang hamba kepada Allah, itu di situ ada iqrar bil ajzi, ada pengakuan seorang hamba tentang kelemahannya dia, ketidakberdayaan, wa dha'fi dan kelemahan seorang hamba, wa i'tirafan dan pengakuannya biqudratil bari, pengakuannya tentang kuasanya Allah yang maha menjadikan makhluk, mengakui bahwasanya Allah mampu, maha kuasa menjadikan makhluk. Kenapa? Wa annahu al-ghaniyyu, karena Allah adalah zat yang maha kaya, al-qadiru lagi maha kuasa, ala daf'il mudirrati, untuk menolak segala bahaya. Wa anna syaitana, dan sesungguhnya setan itu aduun, musuh mubinun yang jelas. Wa qad dakhala minhu fil hisnil hasin, dan seorang hamba ya, wa qad dakhala minhu, dan setan itu telah masuk dari seorang hamba, telah masuk di dalam benteng yang kuat gitu ya. Telah masuk ke dalam benteng yang kuat. Jadi kalau orang sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka apa? Setan itu sudah masuk ke dalam benteng yang kuat ya, dari diri seorang hamba. Kemudian ketika seorang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu hatinya akan bersih, bisa mau berkomunikasi dengan Allah dan tidak disibukkan hatinya dengan hal-hal lain yang bersifat dunia dan lain sebagainya. Dan ketika seorang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sama saja dia mengakui kelemahannya, ketidakberdayaannya, dan dia mengakui bahwasanya tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah, zat yang maha kuasa menjadikan makhluk, dan Allah adalah zat yang maha mampu atau kuasa untuk menolak bahaya-bahaya atau madarat-madarat. Dan pernyataan bahwa setan adalah musuh yang nyata, itu makanya perlu a'udzu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Ada tafsirnya itu. Allahu, adapun Allah itu a'lamu, Allah zat yang maha mengetahui, bi muradihi dengan apa yang dikehendakinya, bidzalika dengan kalimat alif lam mim. Itu. Jadi dalam
Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui apa yang dimaksud dari kalimat alif lam mim. Jadi nggak ada artinya. Yang tahu ya Allah, artinya apa? Artinya apa? Ini ulama mentafsir, nggak berani mentafsirkan kalimat alif lam mim. Ya udah diserahkan kepada Allah. Itu namanya takdim, saking takdimnya ulama. Nah ini ulama-ulama salaf dulu begitu. Kalau ulama-ulama khalaf enggak ditafsirin sama dia. Itu. Ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika adapun kitab ini ai hadza. Nah, tulisannya zalika tapi tafsirnya hadza. Zalika itu gitu. Zalikal kitabu adapun kitab itu. Ya. Padahal tafsirannya ini hadzal kitabu. Bermula ini kitab. Nah, tulisannya zalika tapi tafsirnya ini kitab. Bermula ini kitab, adapun kitab ini, kitab Al-Quran ini rupanya allazi kitab yaqra'uhu Muhammadun yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini la raiba fihi ay la syakka fihi, tidak ada keraguan. La raiba tidak ada keraguan fihi di dalamnya, ay la syakka artinya tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan, kitab ini tidak ada keraguan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Annahu, tidak ada keraguannya bagaimana? Annahu, bahwasanya kitab ini, bahwasanya Alkitab ini min indillahi, dari sisi Allah. Wa jumlatun nafi khabarun, adapun jumlahnya nafi itu la raiba, penafian. Itu khabarun jadi khabar. Zalikal kitabu itu la raiba. Jadi khabar mubtada'u dzalik. Jadi khabar yang mubtadanya adalah la kalimat zalika. Wal isyaratu bihi, wal isyaratu adapun isyarah bihi dengan kalimat, wal isyaratu adapun isyarah bihi dengan kalimat zalika itu li ta'zimi, mengandung faedah pengagungan. Jadi gini, kalimatnya zalika itu isyarat jauh. Kitab itu. Zalikal kitabu, kitab itu la raiba fihi, kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya ai hadza, kitab Al-Qur'an ini. Nah, kenapa nyebutnya itu tapi tafsirnya ini gitu. Ya. Nah, itu maksudnya menggunakan kata zalika. Ya, ini tafsir ya. Jadi ulama nafsirin ini Allah ngomong zalikal kitabu, kitab itu berarti apa? Itu tuh kitab itu. Nah itu menunjukkan sesuatu yang besar, yang mulia. Makanya kalimatnya pakainya zalika, bukan pakai hadzal kitab. Itu. Jadi kata-kata zalika, isyarat zalika, kalimat bentuk isyarat jauh itu menunjukkan keagungan Al-Quran.